Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur, mari kita tiada henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga nikmat tersebut yang menjadikan aktivitas kita berjalan dengan lancar dan tentunya tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, berapa banyak saudara kita yang mungkin hari ini, saat ini sedang Allah uji dengan sakit. Berapa ratus, bahkan ribu, mungkin juta orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita yang ada terbaring di rumah sakit saat ini. Tapi alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan sekali lagi kita pergunakan nikmat sehat walafiat ini untuk sebaik-baiknya bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat daripada syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di mana hari tidak ada syafaat kecuali syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 dimanapun berada, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sebagai manusia, kita hidup di dunia ini perlu perkara dunia. Karena sedekah membutuhkan perkara dunia atau harta. Berbuat kebaikan pun perlu dunia atau harta. Berbuat apapun kita membutuhkan daripada perkara dunia, karena kita masih hidup di dalam dunia. Namun jangan mentang-mentang kita hidup di dunia sehingga kita lalai terhadap kehidupan yang benar-benar sesungguhnya kehidupan. Kehidupan yang hari ini adalah cerita yang kelak akan menjadi nyata, yaitu kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas mentang-mentang kita masih sehat, kita lupakan akhirat. Jangan lantas mentang-mentang kita masih dalam kondisi hidup di dunia, kita lupa bahwa kelak kita akan menghadapi yang namanya kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang satu zaman yang akan menimpa umatku kelak di akhir zaman. Yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Umatku akan cinta terhadap 5 perkara, lalu dia lupa terhadap 5 perkara. Umatnya Rasulullah di akhir zaman akan mencintai 5 perkara, melupakan daripada 5 perkara. Apa yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbunal hayat wa yansawunal maut. Umatku di akhir zaman nanti akan sangat mencintai kehidupan dunianya, sehingga ia melupakan daripada kehidupan atau melupakan daripada kematian atau ajalnya. Padahal walikulli ummatin ajalun. Setiap umat ini mempunyai daripada ajalnya masing-masing. La yastakhiruna sa'ah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal kepadanya, tidak bisa diakhirkan walaupun 1 detik, dan tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik. Kematian pasti akan datang dan hak akan menemui setiap makhluk Allah yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Untuk itu, mari kita renungkan diri kita.
Mari kita introspeksi, bermuhasabah diri, bekal atau amal apa sajalah yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saking enaknya Allah berikan nikmat kepada manusia hidup di dunia, ia lupa, dia tidak sadar bahwa dia akan mengalami yang namanya kematian. Seakan-akan dirinya akan hidup selama-lamanya. Boleh kita sibukkan bekerja, boleh kita tumpukan harta benda, dan pun dengan niat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka la yamutu abada. Bekerjalah kalian untuk duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Artinya, ketika kita bekerja di dunia, kita disuruh oleh Rasulullah untuk bersungguh-sungguh. Untuk bersungguh-sungguh seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia. Tujuannya apa? Agar kita bersemangat, menjadi motivasi untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama pun butuh perkara dunia. Tapi wa'mal li akhiratika. Bekerjalah kalian untuk akhiratmu ka'annaka mayitun gadah. Seakan-akan engkau akan wafat atau mati esok hari. Artinya, selain kita disuruh bekerja dengan bersungguh-sungguh, yang seakan-akan kita seolah-olah kita akan hidup selamanya di dunia, juga kita diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah, untuk beramal soleh, seakan-akan kita akan wafat atau meninggal dunia esok hari. Artinya ketika kita tahu bahwa besok kita akan meninggal dunia, tentunya kita akan sangat-sangat khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tahu besok akan meninggal dunia, dia akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, takut, dan dengan raja harapan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman yang menimpa umat Rasulullah, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. 5 perkara, dan umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama tadi, umat Rasulullah akan cinta terhadap kehidupannya sehingga dia lupa bahwa akan datang kepadanya kematian. Yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Umatku akan sangat mencintai harta benda, kekayaannya, sehingga dia lupa bahwa di dalam setiap harta benda dan kekayaannya akan ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun barang yang kita miliki akan ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi benda-benda yang kita beli saat ini, yang kita tidak peruntukkan untuk ibadah, akan menjadi hisaban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi benda-benda yang kita beli saat ini, yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, itu akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar bahwa setiap perkara harta kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan berpikir ketika kita akan membeli suatu benda, apa bentuk maslahat benda tersebut? Banyak mudaratnya kah atau banyak manfaatnya kah? Ketika kita kaji lebih banyak mudaratnya, maka sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, kita tidak lantas untuk langsung membelinya. Tapi ketika benda yang akan kita beli, barang yang akan kita beli banyak manfaat, terutama untuk beribadah kepada Allah, maka selayaknya sebagai orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, boleh, silahkan kita beli. Dan jangan sampai ketika kita membeli suatu benda yang justru barang tersebut adalah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita mikir-mikir. Berapa banyak orang yang membeli pakaian ibadah, pakaian takwa dengan harga yang tidak mau yang mahal-mahal, yang murah-murah, bahkan banyak yang nggak ganti karena
alasan ini juga sudah cukup, tapi sementara untuk membeli benda atau harta atau barang yang dipergunakan untuk maksiat kepada Allah, untuk pergi ke pesta dan lain sebagainya, dia membeli setiap saat dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita bahwa kita sadar yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah, Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang Maha Kaya. Untuk itu ketika sadar bahwa yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah lebih baiknya ketika pakaian takwa, pakaian untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beli pakaian yang terbaik, kita beli pakaian yang terbagus. Kenapa? Sebab karena kita akan menghadap Sang Khalik yang memberikan rizki kepada kita. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, jangan sampai kita melupakan daripada hisab harta kita, sehingga kita tidak ceroboh, sehingga kita tidak menghalalkan setiap sesuatu yang diharamkan. Orang yang sudah lupa terhadap hisab, orang yang sudah kadung jatuh cinta kepada dunia, orang yang sudah sangat mencintai dunianya yang terlalu, kadang dia lupa harta ini dihasilkan daripada sesuatu yang halal apa yang haram. Harta ini ia dapati dari suatu perkara yang halal atau haram. Dia tidak peduli lagi halal dan haramnya. Dia tidak peduli lagi kelak ini harta didapati dari hasil yang halal atau haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi ketika dia sadar bahwa setiap harta, sekecil apapun harta yang dimilikinya, akan ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia takut kepada Allah dengan hisab Allah, maka pertama yang ia akan lakukan adalah dia akan berhati-hati dalam mencari rizki. Ketika rizki ini halal, dia laksanakan, dan ketika ini rizki haram, dia tinggalkan jauh-jauh. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, umat Nabi Rasulullah SAW yuhibbun ad-dunya wa yansawna al-akhirat. Dia akan mencintai dunia sementara ia lupa bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Manusia sejatinya hidup di 5 alam. Yang pertama yang sudah terlewati adalah alam ruh, di mana suatu ketika Allah mengumpulkan manusia dari ruhnya zaman Nabi Adam alaihissalam hatta sampai kiamat. Allah kumpulkan ruh di suatu tempat yang Allah jadikan ruh itu dijadikan takdirnya masing-masing. Dia akan hidup berapa tahun, ajalnya, usianya, rezeki jalannya dari mana saja, orang tuanya siapa, dia wafat hari apa, jam berapa, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh. Nah, setelah alam ruh, kita masuk fase alam yang kedua. Kehidupan bagi manusia adalah alam rahim, alam kandungan, di mana kita 9 bulan dikandung oleh ibu kita di alam rahimnya. Masya Allah. Setelah hidup di alam rahim 9 bulan, lahirlah kita ke alam dunia, alam yang saat ini kita sedang hidup. 3 alam sudah kita lewati. Lantas ada 2 alam lagi yang akan pasti kita lewati. Yang keempat adalah alam barzah, alam kubur. Alam kubur ini adalah satu gerbang menuju alam kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia akan bahagia di akhirat, maka ketika orang tersebut bahagia di alam kuburnya. Ketika di alam kuburnya sudah celaka, maka boleh jadi kelak di akhiratnya pun dia akan celaka. Karena alam barzah ini penentu kebahagiaan kita kelak hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupakan, setelah di alam barzah, alam kubur kita hidup, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kita digiring ke mizan untuk apa? Untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dihisab semua amal-amal ibadah kita. Apabila baik amal kita, kita akan mendapatkan catatan amal dari tangan kanan kita. Apabila buruk, boleh jadi kita akan menerima daripada tangan kiri kita. Atau bisa jadi dari belakang kita. Dengan berbagai macam, tergantung daripada amal kita ketika hidup di dunia.
Makanya ada kriteria manusia. Pertama adalah manusia yang hidup di dunia ini enak, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Siapa mereka? Ketika mereka diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia diberikan kelebihan harta, dia diberikan daripada kenikmatan, kelebihan harta dan kenikmatan yang Allah berikan, ia gunakan untuk jalan kebaikan, untuk ibadah kepada Allah, maka manusia ini akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Ada juga manusia yang bahagia dunia tapi celaka akhirat. Adalah manusia yang ketika Allah berikan dia kebahagiaan dunia, harta bendanya banyak, jabatannya tinggi, tapi tidak menjadikan harta benda dan jabatannya mendekatkan diri kepada Allah, justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia bahagia di dunianya, tapi ingat dia akan celaka di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang yang celaka dunia, celaka akhirat. Naudzubillah. Sudah Allah berikan kecelakaan di dunia dengan hidup miskin, dengan hidup apa adanya, dia tidak kaya, ya kadang makan, kadang tidak, dan justru kemiskinannya pun menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah miskin, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 kali rugi. Sudah di dunia dia celaka, maka kelak juga akan celaka di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kriteria manusia yang celaka di dunia tapi bahagia akhirat. Allah berikan ujian kemiskinan di dunianya, dan lantas kemiskinan ujian itu dia jadikan suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah tinggalkan kewajibannya kepada Allah. Dia laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Walaupun dia hidup miskin apa adanya, tapi dia tidak pernah meninggalkan yang namanya kewajibannya kepada Allah. Boleh jadi dia celaka di dunia karena kemiskinannya, tapi kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, umat Rasulullah SAW ini akan mencintai yuhibbunal kusur wa yangsaunal kubur. Umat Rasulullah di akhir zaman ini akan mencintai rumah-rumahnya yang mewah, gedung-gedungnya yang bertingkat, rumahnya bak istana yang ia bangun di dunia, dia cintai itu. Dia lupakan bahwa dia kelak akan masuk ke dalam liang lahat atau masuk ke dalam alam kubur. Hidup di dunia, tidur di kasur yang empuk, yang mahal, yang mewah, dengan fasilitas yang luar biasa. Rumahnya megah, jauh dari kebocoran. Masya Allah, miliaran dia bangun. Sehingga ketika dia tidur di tempat itu, seakan-akan merasa dia akan hidup selamanya. Padahal esok hari atau lusa mungkin nanti, dia akan menemui yang namanya kematian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemewahan, kemegahan yang berlebihan sehingga melupakan kehidupan kelak kita di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah kekasih Allah yang Allah sangat cintai. Ketika Rasulullah meminta gunung Uhud menjadi emas dengan sekejap mata, Allah jadikan gunung Uhud untuk kekayaannya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah senantiasa tidak. Dia hidup sederhana, bahkan tidak jarang baginda Rasulullah SAW itu tidur hanya di pelepah kurma saja. Rasulullah tidak pernah tidur di tempat-tempat yang enak. Malu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malu kita. Rasulullah adalah hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Ketika ingin jadikan dunia ini menjadi perhiasan dan kekayaan untuk Rasulullah, maka niscaya Allah jadikan. Tapi Rasulullah mencontohkan kita agar hidup senantiasa sederhana. Agar kita terus bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, umat di akhir zaman ini akan mencintai makhluk dan melupakan sang Khalik yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa kita semua adalah makhluk Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Langit bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah.
Semua yang ada, yang berwujud adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlena saking mencintainya makhluk Allah sebagai ciptaan Allah, lantas kita melupakan siapa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai istri dan suami kita itu suatu yang memang keharusan. Kita mencintai anak, keharusan. Kita mencintai harta benda, boleh saja. Tapi jangan berlebihan sehingga kecintaan kita kepada makhluk mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada keluarganya dan dirinya. Jangan sampai harta benda, kehidupan dunia, pekerjaan, keluarga menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali fenomena kejadian. Dengan alasan sibuk bekerja, dia tinggalkan sholat. Banyak sekali kejadian dengan alasan sibuk dia mencari nafkah, dia tinggalkan kewajibannya kepada Allah. Banyak sekali kejadian dengan tujuan membahagiakan keluarga, pergi tamasya dan lain sebagainya, sehingga dia lalaikan sholat. Dia lalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja membahagiakan keluarga, tapi tetap berpegang teguh bahwa kita tetap harus menjaga daripada kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 perkara yang akan dicintai oleh umat di akhir zaman ini, dan sehingga 5 perkara ini melupakan 5 perkara yang lain. Yang pertama tadi adalah umat di akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah, cinta terhadap kehidupan dunia sehingga dia lupa bahwa ada kematian. Yang kedua, umat Nabi Rasulullah SAW cinta terhadap dunia sehingga dia lupakan daripada kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang benar-benar kekal abadi, yang apabila celaka selama-lamanya, dan apabila bahagia selama-lamanya. Yang ketiga, umat Rasulullah SAW akan cinta terhadap harta, dia lupakan daripada hisab harta tersebut. Padahal sekecil apapun harta yang dia punyai, yang ia miliki, akan ada hisaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman ini akan mencintai gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah yang megah, rumah-rumah yang mewah, sehingga dia melupakan daripada alam kuburnya, alam barzah, alam di mana menjadi gerbang kehidupan akhirat, alam di mana banyak orang yang ingin dibangkitkan walaupun hanya 1 detik, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam di mana yang awalnya di dunia mereka menjadikan kehidupan alam barzah atau akhirat ini hanya sebuah cerita, kini menjadi alam yang nyata. Ketika sudah terjadi penyesalan tiada guna. Dan yang terakhir, manusia di akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah SAW akan banyak mencintai makhluk ciptaan Allah ketimbang siapa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak air mata tertetes karena demi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak air mata tertumpah hanya memikirkan kehidupan dunia. Tapi berapa banyak, apakah kita sudah meneteskan air mata ketika kita mengingat kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sudah pernah tertetes air mata mengingat daripada maksiat dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, sehingga ada rasa takut kepada Allah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga kita semua sebagai umat akhir zaman ini dijauhkan daripada 5 perkara yang bisa melupakan 5 perkara. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita dalam hidayahnya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, pemirsa semua yang menyaksikan tayangan ini, dan saudara-saudara kita yang seiman, agar senantiasa bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan bisa melewati kehidupan di dunia ini dengan mulus dan baik, dan akhirnya wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.